semuanya, termasuk yang memberi kami atau baik-baik. Semuanya sudah berkata, semoga hasil maksud mulus rahayu, selamat lahir batin dunia, panjang umur sehat. Kita semua yang hadir, semoga kita semua bisa membawa uang berkah bagi para pemain. Al-Fatihah. Alhamdulillah, malam ini kita semua dan semoga setiap ada titik mana itu kita semua dipilih oleh pengusaha, dikuatkan, dimampukan untuk melangkahkan kaki ke depan. Yang kata orang yang sudah dipilih berat, karena tidak dipilih. Kalau kita dipilih oleh pengusaha, alhamdulillah. Pengumuman yang pertama, kalau yang lagi tadi tahun 99, tahun 2000, Pemirsa Abah membawa air dari Abah, untuk apa? Dibawa ke belakang gedung madrasah. Waktu itu masih madrasah Samaya, madrasah Silarasa bersama Mang Iim. Jadi di sini disiramkan air sahabat ke satu titik, digali lah tanah itu, baru 1 meter sudah keluar air. Kemudian di dalam digali lagi sampai 3 meter. Ternyata itu adalah pembesaran air dari bawah masjid Baitul Siri. Baitul Siri dibangun tahun 92. Yang waktu menggali untuk fondasi sama, baru 1 meter sudah keluar air. Ketika digali ada batu, di bawahnya langsung keluar air. Yang menggali sampai mau ke berendam sama air itu. Nah itu cikal bakal air Siraya. Dan itu tahun 92 dibangun. Kebayang kembangan air di bawah masjid itu dari tahun 92 sampai hari ini tahun 2024, berapa tahun? Yang berzikir di situ sudah berapa orang? Sudah berapa orang? Bisa dihitung jari tidak? Gak bisa ya? Banyak. Kalimat la ilaha illallah yang dikumandangkan, yang didawamkan di situ udah berapa miliar? Dari satu orang saja udah berapa? Dari tahun 92 sampai hari ini. Nah itu sumber air Siraya ini bukan yang iklan Siraya ya, tapi sungguh menyedihkan bagi orang-orang yang sudah menjadi murid pemirsa Abah masih menolak air Siraya. Catat ya, khususnya wakil kafir yang punya jemaah, masa nggak ambil bagian. Sungguh sangat menyedihkan.
bagi orang-orang yang sudah menjadi murid pengusaha belum ambil bagian untuk mengkonsumsi air Cirayak. Karena apa? Saya itu jutaan, miliaran kalimat la ilaha illallah yang masuk ke air itu. Kasarnya begini, kalau ibu bapak sebelumnya beli air Cirayak, nggak usah di apa? Nggak usah di asongkeun deui. Apa asongkeun teh? Disodorin lagi ke apa? Nggak usah. Kasarnya udah otomatis. Kalau bawa merek lain harus. Ya, kalau soalnya sumbernya dari mana? Kalau ini titik sumbernya di situ. Ini pengumuman ya, supaya mudah-mudahan Bapak Ibu semua terbuka. Ya, bahkan berlomba-lomba untuk mendapatkan air Cirayak. Kalau bisa gali sendiri itu di bawah masjid itu sendiri. Kalau nggak mau yang sudah dibotolin, gali sendiri itu di bawah masjid itu sendiri. Itu rembesannya dari kubangan airnya di bawah masjid itu. Dari tahun 92 ketahuan. Kemarin tahun 2000 sekitar tahun 2017 ada keluar lagi itu ke Parit. Cuma saya nggak bilang-bilang, biarin aja itu buat orang-orang yang di bawah. Itu ada, bukan remes tapi ini ngalir deras, sampai disolokan di drainase di bawah granit yang suka didudukin sama bapak-bapak dari situ. Gede banget di situ, ngalir ke bawah. Yang ngalir ke bawah itu air rembesan dari di bawah masjid itu. Makanya pantas tidak kalau disebut air zam-zam sebenarnya. Satu, itu pengumuman. Mudah-mudahan terbuka. Yang kedua, tahu buku Lautan Tanpa Tepi? Tahu? Sudah baca semua? Sudah. Saya mau tanya, apa itu Lautan Tanpa Tepi? Apa? Saat itu Abah Awas, pengusaha Abah, menulis buku Lautan Tanpa Tepi itu ditujukan kepada siapa? Menyanjung guru, karena sangat mencintai gurunya, yaitu Abah. Dan Lautan Tanpa Tepi itu ditujukan kepada siapa? Kepada Abah. Sekarang saya mau sampaikan bahwa apa itu lautan? Lautan tanpa tepi. Lautan itu apakah hanya bentuk alam yang banyak airnya, atau apa? Lautan itu adalah kesempurnaan. Kesempurnaan. Kenapa kita berpikir harus merem? Kenapa? Supaya kita tidak terlalu melihat jauh di luar diri kita. Karena melihat kesempurnaan itu tidak bisa di luar diri kita. Artinya menyelam dalam lautan kesempurnaan. Merem yang harus dilihat itu diri kita. Ada apa di dalam diri kita? Nah itu, kalau sudah bisa melihat diri kita, kita tidak akan banyak melihat orang lain. Itu yang namanya lautan. Tetapi karena ada pengertian yang lain, lautan tanpa tepi itu adalah samudra bahtera yang tidak ada ujungnya. Kalau untuk sampai ke ujungnya itu kita harus apa? Harus, kalau tidak ada kapal kita harus berenang. Ya,
Karena kita disediakan kapalnya, yaitu Toriko Qadiriyah Nasyabandiyah Ma'had Suryaya Sirnarasa. PPKN itu cuma ditanggi sama tawasul saja ya. Kalau lagi ngomong begini, karena itu di maklumat kan? Maklumatnya ditanggi dan kalau lagi ngomong ini mah PPKN nggak usah, nggak ada maklumatnya. Karena kita dikasih kapalnya untuk menyeberangi lautan itu. Apa? Toriko Qadiriyah Nasyabandiyah. Cuma kadang-kadang kapal itu bocor. Ya, bahkan kapalnya tidak digunakan. Jadi bagaimana supaya kita bisa sampai ke ujung? Kalau memang ada ujungnya, ini kan tidak ada ujungnya, tidak ada ujungnya. Apa? Berenang. Yang jadi ujungnya sebetulnya siapa kalau memang tidak ada ujungnya? Ketika kita melangkah pasti ada tujuan. Ibu-ibu datang ke sini, ada yang jalan, ada yang naik motor, naik mobil. Tujuannya kan kemana? Ke sini. Kalau lautan tanpa bertepi, berarti itu dikatakan bahwa kesempurnaan itu tidak ada batas. Tetapi kalau kita ambil tujuan bahwa tujuannya adalah tepinya itu, siapa tepinya? Apa? Allah. Untuk sampai kepada Allah kita membutuhkan Abah Haus. Tetapi untuk sampai kepada Abah Haus kita membutuhkan apa? Nah, nggak ada wasilah sampai ke Abah Haus. Tadi sudah dikatakan istiqomah. Sudah terlanjur nyebur, renang. Tetapi sedang renang kita bertemu dengan apa? Begitu nyebur ketemu sama buaya. Buayanya kalah, renang lagi terus. Di depan ada hiu, renang terus. Ada paus, renang terus. Ada badai. Ya. Badainya apa? Bisa jangka, bisa apa? Terus renang. Kapan nyampainya ke Abah? Sudah boleh nyampe ke Abah? Sudah belum? Untuk nyampe ke Abah aja belum. Kenapa saya bilang belum? Karena ketika kita sombah secara zahir atau secara batin, di situ masih ada muatan. Muatannya apa? Abah, tolong saya Abah. Itu muatan. Abah, saya mau jualkan. Itu muatan. Abah, anak saya sakit. Itu muatan. Abah, saya belum dikasih anak. Itu muatan. Kan ketika kita ambil batin, saat itu kita sudah dikasih semuanya. Sama siapa? Sama Allah melalui pemerintah. Semuanya yang kita butuhkan, yang kita inginkan, dikasih semua. Termasuk anak, rezeki, semuanya sudah. Kita wajib yakin kalau ada orang yang datang kepada pengusaha masih meminta, masih berharap, berarti saat itu dia belum sampai kepada pengusaha. Bahkan kalau secara zahir kita bertemu dengan sahabat, kita menjulurin apa? Air kepada Allah. Abah, ini buat ayah saya. Abah langsung bilang begitu. Puluhan jarum suntik tidak mempan ke Abah, tetapi dengan zikir sampai keringetan sembuh. Jadi bagaimana? Kita sampai enggak ketika kita membutuhkan Allah? Sampai tidak? Tidak. Karena apa? Saja sama ajaran saja belum yakin. Ada tidak? Apa saya sakit kepala? Tiba-tiba Abah ngomong, Panadol. Ada tidak? Pernah?
Ya ada zikir. La ilaha illallah. Semuanya sehat, rezeki, istri, anak, kesehatan istri, kesehatan anak, panjang umur, semuanya. Urusan dunia, semuanya di situ. Urusan akhirat, la ilaha illallah. Semuanya. Tadi kan sudah disampaikan. Berarti kalau misalnya masih membutuhkan pengusahaan dengan mengatakan bahwa saya mau jual tanah, saya mau jual rumah, datang ke Pondok Berayu mikirnya, abang ngasih apa kalau sama orang yang minta doa untuk jual tanah? Sholawat Bani Hashim 1681, malah disuruh sholawat. Coba saat itu abang mengajarkan bentak ngelek 1681 berapa menit? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Berapa menit? Jangan tidur. Mengajarkan melek mata jangan tidur. Lagi butuh aja datang. Enggak butuh. Orang abah sangat sayang sama murid-murid. Kata abah lebih sayang kepada muridnya daripada kepada anaknya. Ada bahasa begitu dari abah. Abah lebih sayang kepada muridnya daripada kepada anaknya. Bahkan abah mencintai ilmu dan ahli ilmu dan zuriyah ahli ilmu. Abah begitu. Sadar tidak ahli ilmu? Abah mencintai ilmu, ahli ilmu dan zuriyah ahli ilmu. Ini ahli ilmu semua. Ya, kalau wakil kalian ahli ilmu. Ketika ahli ilmu itu bawa anaknya, Abah menyayangi anaknya. Ya kan? Dihitung di pahanya, di bangku anaknya. Tapi yang kecil. Yang udah dewasa mah enggak. Abah mau nenek-nenek. Ya. Jadi supaya sampai kepada abah, semuanya simpen dulu, jangan dibawa. Ngalangin itu berat. Ya, abah nggak mau lihat kayak gitu, karena abah sudah tahu ini orang yang datang ke sini mau apa. Saya datang kepada pengusaha, pengen ditanya, sampai pulang nggak ditanya. Ciri bahwa di sini di dalam diri saya ada keinginan. Begitu sampai ke abah, dari mulai datang sampai pulang nggak ditanya apa-apa, karena dari rumah pengen ditanya. Dari rumah datang ke abah pengen dikasih apa aja, bukan dikasih mobil, dikasih motor, bukan dikasih rumah, apa aja yang buat dikerjain. Dari mulai datang sampai pulang nggak dikasih apa-apa. Gitu. Coba aja. Dari rumah kita mau sesuatu, keinginan apa saja, datang ke abah, dapat nggak? Karena sudah dapat semuanya sebelumnya. Begitu kita makanya lautan tanpa tepi itu tidak ada dalam diri kita. Kesempurnaan itu ada di pengersa. Kesempurnaan kita ini ada di pengersa. Semuanya. Tinggal apa? Nggak ngapa-ngapain, udah mikir aja udah. Jangan banyak minta. Zikir juga kan harus sampai lupa pada yang kita minta. Barang siapa yang sibuk berzikir, sampai dia lupa minta apapun kepada Allah, akan diberikan lebih dari apa. Kita mah tinggal zikir, amalia sudah, itu saja. Amalia itu renang, zikir itu renang. Udah sampai mana renangnya? Ujiannya udah yang terberat belum?
badai gede. Udah dapat tuh, masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa tidur, masih aman berarti. Ya, belum kemana-mana itu baru belajar nyebur, Jadi di antara murid-murid pengusaha apa? Sudah ada yang diuji ngegodok batu, dilemparin batu, tidak dikasih makan, tidak bisa ngasih makan anak istri. Sudah ada belum? Hah? Yang mau jadi mursyid harus begitu. Ya. Yang mau ada di sini yang mau. Harus begitu. Dedek. Alimnya. Ulah deh, capek. Dengan dahar sing sebuah. Kita ini murid. Kalau masih pakai mobil apalagi mobil mewah, ya santai aja. jangan berlebih-lebihan, karena yang mau seperti apa itu perjuangannya dan pengorbanan. Di antara kita semua ada yang sudah merelakan anaknya tabrakan, patah tulangnya, patah kakinya, begitu ditelepon nanti bapak nengok. Rasanya begitu. Setelah beres manakibnya itu kan seminggu baru pulang. Anaknya di rumah sakit udah seminggu, bapaknya baru pulang, baru nengok, itu juga sebentar. Ada yang begitu di sini? Ada tidak? Harus begitu kalau mau. Ya. Terus umur 3 tahun, anaknya dirawat di Bolong. Umur 3 tahun, udah mau meninggal, kata dokter. Bapaknya datang, kata ibu, Pak, bantuin urus ini anak. Kata bapaknya, tugas bapak kan anak tiba, tugas ngurus anak ibu. Pergi lagi, berangkat anak tiba, padahal anaknya mau mati. Ada yang begitu? Coba jawab ini tukang anak tiba mana? Ada telepon dari istri, ini anak kenapa ini panas? Udah ribut pulang. Itu tidak jauh, itu awas begitu. Anak yang mau mati umur 3 tahun itu ini sampai sekarang masih gitu. Sampai sekarang masih itu. Ini saya tahu dari siapa? Dari ibu saya diceritain orang yang sangat setia kepada guru sampai siap meninggalkan anak. Bisa tidak? Lagi lucu-lucunya umur 3 tahun lagi lucu-lucunya kan? Intinya untuk guru pergi manakibahnya bukan sebanyak ini kan? 79, 80, 81. Tahun 81 di situ udah ada? Belum. Masih gerilya ngebuka titik-titik manakib di rumah-rumah, berjuang, naik turun angkot, kadang-kadang diselesaikan sama jalan kaki. Itu apa? Sekarang kita semua datang ke tempat manakib yang sudah ada, yang sudah gede, yang sudah ada duitnya. Ada yang berjuang membuka titik-titik manakib tanpa harus pulang diongkosin. Ada di sini. Siap tidak kalau begitu? Ayo, saya tantang ibu bapak. Kalau ngomong jangan sok-sok abal-abal, jangan. Kalau belum begitu, ya. Kalau belum begitu jangan ngomong saya sudah abal-abal, jangan. Harus begitu dulu. Berjuang dulu. Berjuang. Untuk apa? Bukan untuk kita, untuk ibu-ibu.
Siap? Siapnya? Ya. Katanya pengen ngirim apa? Sudah ngirim apa? Sudah? Jauh. Ngirim apa itu bukan dari pakaian, Pak. Ya, pakaian dikirim-kirimin apa juga pakai nasi juga tetap aja nggak mirip. Dan tetap aja nggak mirip. Jangan hanya melihat luarnya saja. Kata Abah, wali itu kalau melihat sampai dalam. Wali itu bukan hanya luarnya saja kalau melihat, tapi sampai dalam. Kenapa harus sampai dalam? Yang namanya luarnya saja itu kadang kita melihat dia jelek, kadang dia melihat kita melihat dia bagus. Ketika kita melihat dia jelek, lihat sampai ke dalam, ada siapa di dalam. Ketika kita melihat dia bagus, tampangnya, lihat sampai ke dalam. Gak sama, yang namanya murid luar sama dalam beda. Kalau pengarsa Allah guru kita, luar sama dalam sama. Ya. Dan kita jangan belaka, jangan belagu bahwa kita lebih mengenal Allah. Jangan. Ada yang ngomong saya lebih kenal sama Allah. Gak ada yang lebih kenal sama Allah kecuali saya. Ada yang begitu. Saya bilang tidak ada yang lebih kenal sama Allah kecuali gurunya. Tidak ada yang lebih mengenal kepada Allah kecuali guru. Dan tidak ada yang mengenal kita kecuali Allah. Anak saya belum tentu kenal saya. Istri saya apalagi dia orang lain. Yang besar, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, sama aja mereka nggak akan kenal kalau ada yang kedua sampai empat. Api-api nak aku deh. Kalau ada, ya kan syaratnya istri itu empat kan, cantik, keturunannya, agamanya, hartanya, dan agamanya. Empat kan? Kalau empat-empatnya ada di satu perempuan, kenalkan ke saya sekarang. Kalau ada, nggak ada belum tentu. Gitu. Ya. Jadi kesempurnaan kita ada di jangan ngaku bahwa kita sempurna. Yang kedua, tidak ada yang lebih kenal sama pengusaha Allah kecuali guru. Gitu. Ya. Supaya sampai kepada pengusaha Allah, kita harus lepaskan keinginan, lepaskan muatan. Jangan bawa yang berat-berat ke atas. Yang terakhir, kembali lagi ke siraya. Ciri murid setia, murid cinta kepada gurunya. Lihat di sana ada apa. Lihat di sana ada apa. 1. Pembangunan STID. 2. Pembangunan Aliyah. 3. Pembangunan Sanawiyah. 4. Pembangunan Masjid Baitul Asror. 5. Operasional setiap bulan. Salah satunya itu adalah listrik. Listrik untuk siapa? Untuk menerangi rumah guru Bapak Ibu semua. Saya sampaikan di sini karena rumah saya sudah pindah. Tidak menggunakan listrik yang dari uangnya dari Bapak Ibu semuanya. Ya. Gitu. Jadi untuk guru Bapak Ibu semua. Bukan buat saya, bukan buat Allah dan asisten. Untuk pengersaan. Ayo siraya untuk siapa? Untuk pengersaan. Untuk hubungi yayasan karena sudah diserahkan semuanya ke yayasan. Operasional diserahkan ke yayasan. Satu pintu ke yayasan Sinar Asati. Gitu. Punya siapa yayasan? Yayasan Sinar Asati sini punya siapa? Punya Abah. Madrasah Thariqah Qadiriyah Nasyabaniyah punya siapa? Punya Abah. Ibu Rela punya siapa? Punya Abah. Jundun Budaya Baqarah 38 punya siapa? Dan siapa Jundun Budaya Baqarah 38? Abah.
gitu ya. Kalau benar-benar kita cinta kepada pengusaha, semuanya ambil lagi. Jangan hanya dibilang-bilang ini masih ijal, ini mah awet, ini mah acah, jangan, ambil semua. Bisa belajar supaya sampaikan cepat kepada pengusaha. Gitu. Alhamdulillah, berkah semuanya. Al-Fatihah. Alhamdulillah.